Di dalam buku ini dikemukakan diskusi yang panjang mengenai hadiah untuk orang yang meninggal dunia. Saya hitung berapa lembar ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lembar, 22 halaman. Ini isinya debat tentang yang sampai dan yang tidak sampai. Ini nanti kalau saya baca semua bunek nih yang dengerin, debat terus. Ini tadi sampai, ini tidak sampai, ini sampai, ini tidak sampai, kan? Baik, debatnya panjang. Baik, tidak apa-apa. Kita baca lagi. Ya, paling tidak 5 menit lagi lah. Kalau dibaca semua nanti tidak malah tambah. Gimana? Ya. Jadi sama-sama punya hujjah antara yang menyatakan sampai dan yang tidak sampai. Kalau saya pribadi memilih yang kalau ada dalilnya kerjakan, tidak ada dalilnya cari amalan yang ada dalilnya. Untuk Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Jadi untuk Al-Quran tidak ada dalilnya dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia. Loh, tadi Imam Ibnu Qayyim termasuk yang menyatakan sampai. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah termasuk yang menyatakan bacaan Al-Quran sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia. Penulis kitab ini termasuk yang berpendapat sampai. Dalilnya adalah tadi kias dengan amalan-amalan yang lain tadi itu sampai, maka bacaan Al-Quran pun sampai. Termasuk juga di kitab yang dulu pernah kita bahas di Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu juga menyatakan kalau ada orang yang membaca Al-Quran sendiri di rumah dan diniatkan untuk orang yang meninggal dunia, maka itu sampai. Tetapi tidak dituntunkan untuk bersama-sama mengundang orang, mengupah orang. Yang dianjurkan itu adalah jika sendiri. Maka kalau maksudnya adalah membaca Al-Quran lalu berdoa, saya secara pribadi dalam hal ini sepakat kalau itu boleh. Setelah membaca Al-Quran lalu berdoa, tapi tidak mengundang orang, tidak berjamaah, tidak membayar orang, tapi membacanya sendiri. Maka ini tidak hanya bacaan Quran, bisa pula sedekah. Setelah sedekah lalu berdoa, ya Allah ampuni simbah saya misalnya. Setelah baca Quran lalu berdoa, ya Allah ampuni simbah saya misalnya. Atau amal-amal yang lain. Nolong orang di jalan jatuh gitu, ya Allah jika saya ikhlas karenamu ampuni simbah saya. Ada orang kemudian kompornya rusak di servis tidak minta bayaran, ya Allah jika saya ikhlas karenamu ampuni simbah saya. Ya, maka itu bisa dilakukan. Atau lagi nyales gitu kan, ngantar barang lalu kemudian dikasih bayaran, ini pokoknya ikhlas saya kasihkan kepada orang-orang yang di pinggir jalan begitu. Ya Allah kalau saya ikhlas ampuni simbah saya. Atau jadi YouTuber gitu kan, kemudian penghasilannya selama sebulan diberikan ke orang, nah itu boleh. Kalau saya ikhlas ampuni simbah saya, itu boleh. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya petunjuk hidayah dan keimanan amal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jadi ini dalil yang menolak amal itu sampai untuk orang lain. Bahwasanya hidayah dan keimanan, demikian pula amal soleh itu untuk dirinya, tidak bisa untuk orang lain. Jadi yang terkait dengan hidayah, terkait keimanan, terkait amal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dalilnya apa? Manihtada fa innama yahtadi li nafsi. Nah, nanti bisa dikoreksi Mas Ustaz Zaki. Nah, gimana Ustaz? Bener ya ayatnya ya? Nah, jadi di sini terkait dengan hidayah, kemudian keimanan, amal soleh itu untuk dirinya. Tidak bisa hidayah itu, ini hidayah saya untuk orang lain, keimanan saya untuk orang lain, itu tidak bisa. Yang kedua, bahwasanya kesesatan itu juga untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Apa ada dalilnya? Ada. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Bahwa ketika seseorang terjatuh dalam kesesatan, maka itu untuk dirinya sendiri.
Tidak bisa orang lain menanggung dari kesesatan atau kekeliruan kita. Kemudian yang ketiga, anna ahadan, bahwasanya seseorang itu tidak dihukum bijazirati ghairihi, bijarirati ghairihi. Seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Jadi kaidah yang ketiga, seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Ini juga ada dalilnya. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Nah, seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Kalau seseorang bisa dihukum dengan dosa orang lain, enak nih. Ini maksiat saya niatkan untuk, bisa enggak? Enggak bisa. Punya musuh bebuyutan, awas no. Langsung maksiat, niatnya gue musuhku. Kirim dosa. Bisa enggak? Tidak bisa. Baik. Yang keempat, bahwasanya seseorang tidak disiksa illa ba'da iqamatil hujjah. Seseorang tidak disiksa kecuali sesudah datangnya hujjah. Apa dalilnya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ini 4 kaidah. Kaidah pertama, petunjuk hidayah, keimanan, amal soleh itu untuk dirinya. Jadi tidak bisa hidayah itu untuk orang lain. Keimanan tidak bisa untuk orang lain. Demikian pula amal soleh tidak bisa untuk orang lain. Yang kedua, kesesatan itu juga untuk dirinya, tidak bisa. Ini sesatku saya niatkan untuk orang lain, benerku saya niatkan untuk diri sendiri. Nah, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kaidah yang ketiga, seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Nah, kenapa dihukum? Itu orang lain dosa itu, diniatkan untukmu. Nah, tidak bisa. Kaidah yang keempat, seseorang tidak akan disiksa kecuali sudah datang hujjah. Sudah datang hujjah. Baik. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dalil yang menyatakan bahwasanya ibadah orang lain bisa diterima, bisa sampai? Nah, bingung ke orang gue. Ya, tadi sudah disampaikan tidak sampai, tiba-tiba ini disampaikan sampai. Perlu dibaca enggak ini? Ya. Gimana Pak? Dalilnya adalah bahwa yang diusahakan oleh orang lain itu juga termasuk usahanya sendiri. Kenapa? Karena seseorang itu bisa bermanfaat untuk dirinya itu dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya orang lain itu beriman dan bertauhid. Maka ketika seseorang itu didoakan oleh orang lain tidak akan sampai. Tetapi ketika orang lain itu beriman dan bertauhid, maka bisa dimintakan ampun oleh orang lain. Sesungguhnya orang lain yang memintakan ampun itu bagian dari usaha dirinya sendiri karena dia bertauhid. Coba dia tidak bertauhid, nah, dimintakan ampun oleh orang lain, usaha orang lain tidak akan bermanfaat karena aslinya usaha orang lain tidak bermanfaat. Usaha orang lain bisa bermanfaat karena dulu dia beriman dan bertauhid. Sehingga ketika amalan itu sampai kepadanya, ya usaha dia karena dia beriman dan bertauhid. Oke, tambah mumet toh? Ya, disinilah diskusi panjang, masih panjang ini. Nah. Sehingga ketika ada orang yang beramal untuk orang yang sudah meninggal, sesungguhnya itu juga usaha orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu syaratnya beriman, bertauhid. Sehingga itu usahanya sendiri. Dengan dia usaha beriman dan bertauhid, maka dia bisa didoakan, maka dia bisa dipindahkan pahala untuknya. Nah, karena dia usaha beriman dan bertauhid. Nah, baik. Kiranya untuk perdebatan ini saya cukupkan di sini. Para ulama intinya berbeda pendapat dalam masalah bacaan Al-Quran
Kalau saya pribadi memilih kalau bacaan Al-Quran dengan cara berjamaah, dengan cara ngundang orang, itu tidak ada tuntunannya dan tidak sampai. Tetapi kalau membaca Al-Quran lalu berdoa sendiri di rumah, anaknya, keluarganya, bapaknya, maka itu bisa sebagai bagian dari doa kita tawasul dengan amal soleh. Nah, itu monggo silahkan. Tetapi kalau untuk penulis kitab ini termasuk yang berpendapat bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini semakin dibaca nanti semakin tanda tanya nanti.